bertanya nih. Kita habis nonton video yang bikin hati itu jadi nyes gitu. Nah, kita mungkin bicara soal ini karena situasi dan kondisi kita terpaksa harus menitipkan anak kepada kakek atau neneknya gitu ya. Nah, bicara soal tadi masalah mendidik anak, kadang kan prinsip orang tua dengan kakek neneknya pasti berbeda ya Ustaz Syam. Nah, gimana ya cara menegur orang tua kita atau kakek neneknya yang kita titipkan itu dalam hal mendidik anak kita yang kita titipkan? Bagaimana sih cara memberitahunya gitu, cara mendidik yang menurut kita atau menurut agama benar tapi kepada ke orang tua yang kita titipkan gitu. Mohon penjelasannya guru, bagaimana nih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Ustaz Maulana Mas Bigdat serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita garis bawahi tema ini terlebih dahulu, bahwasanya hari ini kita belajar bahwa segala yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala akan ada pertanggungjawabannya. Nah, sekarang ada seorang anak, dia titipin anaknya ke orang tuanya. Tapi dia juga yang protes cara mendidiknya orang tuanya. Nah, gimana ceritanya? Iya. Anda sendiri yang menitipkan, Anda sendiri yang protes. Betul. Subhanallah. Dosanya double nih. Dosanya double. Satu udah nyusahin, yang kedua protes lagi. Subhanallah. Kurang apa lagi dosa kita kepada orang tua kita nih. Nah, ada juga yang kedua kasusnya, orang tuanya yang maksa anaknya tinggal dengan dia. Ada juga orang tua yang maksa, nanti cucu saya di sini aja tinggalnya, nanti cucu saya SD-nya di sini aja, nanti cucu saya SMP-nya di sini aja. Orang tuanya sudah kadang, oh anak saya nanti menghafal Quran nih, SMP nih, anak saya hafal Quran kelas 3 SD udah nggak sekolah lagi, langsung hafal Quran, baca kitab, langsung ke Yaman misalnya. Kemudian orang tuanya minta, tidak anak saya di sini aja nanti sampai kelas 6 SD, subhanallah. Nah, yang ini yang boleh anak protes kepada orang tuanya. Tapi kalau tadi janganlah protes karena kita sendiri yang ditipin. Yang kedua ini kalau orang tuanya, kakek neneknya yang maksa supaya anaknya datang ke dia, maka boleh orang tua sebagai yang bertanggung jawab penuh kepada anak itu, bolehlah dia memberikan saran kepada orang tuanya bagaimana sebenarnya keinginan orang tuanya membentuk anak ini. Karena kan Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah, semuanya lahir dengan keadaan fitrahnya, lahir dalam keadaan baik, bersih, suci, bagaikan kertas kosong. Yang mencoret-coretnya, yang menuliskan atau melukis indah di atasnya adalah orang tuanya. Lah kalau tidak mendapatkan goresan dari orang tuanya, malah mendapat goresan dari kakek neneknya, mestilah sang orang tua memberikan saran kepada kakek nenek tadi bagaimana cara mendidik yang sesuai dengan keinginan sang anak dan sesuai dengan syariat Islam. Maka yang pertama, cara kita berdakwah, cara kita mengingatkan orang lain, jangankan orang tua, mengingatkan orang lain dikatakan dalam Al-Quran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang pertama, serulah kepada kebaikan itu, jalan Tuhan itu dengan cara yang hikmah. Hikmah itu tidak boleh kita menyakiti perasaannya. Hikmah itu tidak boleh kita membentak-bentaknya. Hikmah itu tidak boleh kita menyalahkannya. Iyain aja dah kalau orang tua yang ngomong, iyain aja dulu meskipun di belakang kita tidak mengerjakannya. Bil hikmah, maka kita menyampaikan dengan penuh bijaksana. Yang kedua, mau'izah hasanah, dengan penyampaian yang lembut dan baik kepada orang tua kita. Ma, Pa, mungkin dulu zaman mama papa masih begini, tapi kalau zaman sekarang kayaknya udah seperti ini deh. Nah, itu pun kalau mereka yang maksa ambil anak tadi ya, bukan kita yang nitipin. Kalau mereka yang mau mengambil tadi anak ini, maka diingatkan bahwa kita punya rencana seperti ini, dan diingatkan juga kepada orang tua bahwa yang bertanggung jawab nanti itu bukan kakek nenek, yang bertanggung jawab nanti ayah dan ibunya. Maka kalau tanggung jawab ini kepada ayah dan ibunya, jangan sampai kakek nenek malah memaksa untuk mengambil alih tanggung jawab tersebut. Tapi ini memang biasanya seleksi. Betul. Biasanya memang sering selek. Karena sensitif. Iya, karena dibilang, oh kita dulu seperti ini, kita dulu ya, selalu betul. Bicara dulu. Betul. Sedangkan biasanya kalau orang tuanya atau kita yang kekinian gitu sudah melek teknologi, jadinya betul. Kadang memberikan beda pemahamannya gitu ya. Nah itu sering terjadi kesalahpahaman. Masya Allah, luar biasa nih tema kita hari ini, sangat menarik sekali, nambah ilmu juga.